Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum dilanjutkan oleh Al-Habib Abu Bakar nantinya, di sini juga sedikit saya tambahin tadi karena Kiai Hilal sempat juga menyinggung mengenai hadiriyatul Rasul atau mungkin habaib, dan juga menyebutkan tentang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan di dalam bulan Ramadan ini. Ini panjenengan dikai panganan kok kemeriak kaya ayam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngapunten, mungkin sedikit saya tambahin dan jelaskan. Sebetulnya mungkin kurang pantas kalau saya yang menerangkan, tetapi nggak apa-apa lah. Mungkin saya terangkan ketika saya masih di negara Yaman, tepatnya di kota Tarim Hadramaut, yang mana kota Tarim ini adalah kota asal usulnya kakek moyang daripada Wali Songo. Di sana saya ketemu dengan seorang yang alim, seorang wali min auliyaillah, Al-Habib Husain ibn Umar Al-Haddad. Beliau berpesan kepada saya, ya Muhsin, yang namanya Dzurriyyatur Rasul sing jenenge keturunane Kanjeng Nabi Muhammad, yang namanya Ahlul Bait. Kalau mungkin orang sini, orang Jawa mengatakan Habib atau Ye, kemanapun mereka pergi senantiasa selalu diikuti oleh kakeknya. Kemanapun dia pergi, maka di situ mbahnya selalu ikut. Dan omongan atau ucapan yang dikatakan oleh Al-Habib Husain bin Umar Al-Haddad ini juga saya dapatkan ketika saya masuk di kota Jepara, dan juga saya mendapatkan daripada seorang guru di daerah Kalimantan. Yang di Kalimantan kalau nggak salah Guru Zuhdi yang baru saja meninggal, itu beliau membawakan kisah tentang seorang kiai, yang mana kiai ini ada di daerah Jawa Timur. Si kiai ini termasuk kiai yang luar biasa atau istimewa. Karena apa? Setiap minggu sekali beliau dirawuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pondoke ditekani Kanjeng Nabi. Dia bertemu dengan Rasulullah secara langsung setiap minggu. Tetapi di dalam pondok pesantren tersebut ada seorang sayyid, atau mungkin Ye kalau anak kecil dari kalangan habaib yang masih muda atau masih kecil, panggilannya biasanya Ye. Ada Ye yang di pondok tersebut jenenge ngapunten, roto-roto anak sayyid, anak habib iku lek cilik biasanya bandel, mokong, kadang-kadang ngeselno. Nggih napa mboten? Lah niki Ye nang ngene pondoke kiai tersebut seperti itu juga, ngeselno. Sering ganggu santri, sering jepit duwe santri, sering jepit sarunge santri, sering jepit kelambine santri. Pengurus ora wani nyeneni karena dia seorang sayyid, mau marah nggak berani, apalagi memukul dan sebagainya. Kemudian rapat pengurus lapor nang gini, Pak Yai, gimana Yai? Akhirnya keputusan wis ngene mawon, yiknya dikasih tempat yang lain aja, atau suruh nyari tempat, dikasih sangu, kasih sangu sing beru, cek golek tempat sing liya biar gak di pondok kita.
tujuannya untuk kemaslahatan santri. Hanya ia tersebut dipanggil dan disuruh keluar dari pondok. Setelah ia tersebut keluar dari pondok, kiai tersebut yang setiap minggu rumahnya atau pondoknya atau beliaunya bertemu dengan Rasulullah, minggu pertama Rasulullah orang dunia, minggu kedua orang datang balik, minggu ketiga nggak datang lagi. Si kiai bingung. Kemudian kegiatan belajar dan mengajar ditiadakan. Wis lek ngono ora ngaji prai dhisik, ngaji ini diganti sholawatan, diganti maulidan, karena memang maulid ini terkenal untuk bisa ngerawaken Kanjeng Nabi. Labe panjenengan kepingin kampunge masjide ditekani Kanjeng Nabi, omahe kepingin dirawuhi Kanjeng Nabi, adakan pembacaan maulid. Di situ Kanjeng Nabi rawuh. Kemudian sama kiai tersebut diadakan pembacaan maulid dan salawat. Rasulullah tidak datang. Sampai kebingungan kiai. Akhirnya dia datang kepada salah satu seorang yang arif, yang alim, dan bertanya. Dia ceritakan, saya ini setiap minggu dulu sering ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sering rawuh tengene pondok kula. Tetapi akhir-akhir ini Rasulullah tidak pernah datang lagi. Kenapa ini? Maka kata orang yang arif tersebut, coba kamu koreksi diri kamu, pernah berbuat maksiat apa? Atau berbuat dosa apa? Maka kata kiai, kalau urusan maksiat kepada Allah, insya Allah aku tidak pernah melakukan kemaksiatan. Perbuatan dosa, insya Allah aku tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Ketaatan kepada Allah, insya Allah aku senantiasa menjadi orang yang taat kepada Allah. Coba kamu koreksi lagi, kamu ingat-ingat pernah kejadian apa? Kemudian dia sadar dan ingat, oh iya, dulu di pondok saya ada seorang ibu bandel, suka nyolong, suka mengganggu santri. Saya tidak berniat untuk ngusir. Dia tak kasih sapu biar tidak ganggu santri, tak suruh nyari tempat. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya kata si yang orang yang arif tersebut. Kemudian kiai tersebut balik ke pondok, santri seluruh keluar semua cari si sayyid tersebut. Kalau tidak membawa kiai itu pulang ke pondok, nggak boleh balik ke pondok semua. Akhirnya keluar semua nyari si sayyid tersebut, ketemu di terminal. Dipaksa disuruh balik ke pondok. Orang gelem aku wis diusir ambil kiai. Jangan nih kamu dicari kiai, dipanggil. Dia kok manggil saya untuk dipanggil? Dipaksa. Akhirnya si sayyid tersebut mau. Akhirnya dibawa ke pondok, dijak ketemu kiai, diajak masuk kamar sama kiai. Kiainya nangis meminta maaf kepada sayyid tersebut. Kata sayyid tersebut, saya tidak akan maafkan kamu kalau kamu nggak cerita apa sebabnya. Kenapa engkau minta maaf dan nangis kepada saya? Enggak, yang penting kamu maaf. Saya tidak akan memaafkan diri kamu sebelum kamu cerita kepada saya. Kemudian kiai tersebut menceritakan, dulu Mbak panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad setiap minggu rawuh pondok ini. Tetapi semenjak saya mengusir panjenengan dari pondok, Mbak panjenengan orang dokter malih di pondok ini. Kemudian si sayyid sama si kiai nangis bareng. Si sayyid merasa, aku bejat, aku nakal, mbahku senantiasa dia ngawasi. Maka dari itu saya pun bertobat daripada perbuatan yang tidak baik. Kemudian akhirnya mereka semua saling maafkan. Gak lama Rasulullah rawuh. Inilah, memang kadang-kadang sayyid itu benar-benar. Tetapi bagaimanapun, sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Al-Habib Al-Umar, sebandel-bandelnya sayyid, sebandel-bandelnya Habib, kalau di situ betul-betul menetes darah daripada baginda Rasulullah, dia pasti akan kembali ke jalur kakeknya. Itulah sedikit keterangan daripada seorang sayyid yang mungkin saya bisa sampaikan.
sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.